Oke, cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jumpa lagi kita untuk belajar bersama untuk persiapan ASEK dari Jumat. Nah, karena memang untuk semifinal itu nanti ya ada dua ya seperti yang sudah dibahas malam kemarin. Ada 30 minute challenge sama ada 30 minute startup challenge sama yang kuis Kahoot itu, kuis Kahoot. Nah, jadi mungkin yang bisa banyak kita persiapkan itu yang di Kahoot-nya. Kalau 30 minute challenge mungkin kalau misalkan teman-teman mau itu kan harus full tim ya. Nah, itu kan kita belum tentu bisa ya semua yang ikut semifinal besok apa namanya full tim buat kita simulasi 30 minute startup challenge. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin hari Kamis atau hari Rabu besok mau coba untuk kita latihan lah simulasi bisa 30 minute startup challenge nanti coba aku buatkan tema sub tema atau problemnya nanti silahkan teman-teman coba kalau apa namanya 30 menit itu kira-kira sanggup nggak nanti. Tapi mungkin besok Rabu atau Kamis ya. Nanti kita komunikasikan lagi lewat WhatsApp. Kalau misalkan bisa full tim nanti itu kita coba latihan itu. Kalau misalkan enggak ya ya mungkin kahut lagi atau bahas yang materi review materi. Oke, silakan. Ini karena memang eh, untuk kahut kali ini cuma 20 soal aja, nggak terlalu banyak. Itu juga merangkum dari beberapa materi, ada ekonomi konvensional, ada ekonomi Islam, nggak terlalu banyak, soalnya juga nggak terlalu sulit menurutku. Nah, silakan teman-teman yang sudah bergabung bisa join di Kahoot yang pinnya yang sudah aku share bisa lihat di share screen atau bisa lihat di kolom chat tadi. Ya, ini berarti yang belum siapa dia ya. Bentar. Dan sambil menunggu yang belum join, aku dulu. Oke, udah join semua. Terus kita siap-siap mulai ya. Jadi nanti kita kalau nggak salah waktunya 20 detik default apa namanya pertanyaannya itu 20 detik per pertanyaan. Memang tak buat sengaja agak lebih cepat supaya teman-teman terlatih buat cepat menyimak soalnya dan cepat mengerjakan ya. Soalnya kan Kahoot besok juga cepat-cepatan juga kan. Oke, siap-siap. Kita mulai ya. Nah, suaranya nggak ada. Nah, PSAK 105. Ya, jadi jawabannya mudharabah ya. Kalau mudharabah itu 105, kalau salam itu 103, kalau murabahah itu 104 apa enggak ya? 102. Jadi 11 itu tentang platform apa namanya?
laporan entitas keuangan syariah, laporannya apa aja. Kemudian 102 itu tentang murabahah, 103 salam, 104 itu istisna, 105 itu mudharabah. Jadi urutannya salam, salam murabahah, salam, istisna, mudharabah. 106 jaroh. Oke, kita lanjut aja. Tuh, jadi ini juga kadang-kadang keluar ya kalau soal-soal tipe singkat gini. Nah, jadi teman-teman coba hafalkan aja dari 101 sampai 110. Apa aja pesaknya. 101 tentang pelaporan keuangan entitas syariah, 102 murabah, 103 salam, 104 istisna, 105 mudharabah, 106 ijarah, 107 itu apa ini 107. 107 itu kalau enggak zakat atau satu enam 107 ijarah, 106 itu musyarakah. Oh iya, kelupaan. 105 mudharabah, 106 musyarakah, 107 ijarah, 108 itu eh, zakat eh asuransi, 108 asuransi, 109 itu tentang zakat, akuntansi zakat dan sedekah, 110 akuntansi suku. Itu 101 sampai 110. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, monopoli rent seeking. Ini juga sering aku ulang-ulang nih, monopoli rent seeking itu kan bahasa ekonominya dari titik-titik. Kalau dalam ekonomi kan disebut dengan titik-titik. Ya, jadi monopoli rent seeking itu adalah eh, bahasa ekonominya atau istilah ekonomi dari penimbunan atau usaha untuk mengurangi supply barang di pasaran supaya harganya bisa naik. Atau biasa disebut dengan penimbunan ihtikar. Nah, jadi itu kalau tadlis kan bukan. Nah, tadlis itu secara umum bentuk ketidakjujuran dalam perdagangan. Bisa apa aja, bisa ketidakjujuran dalam informasi, kemudian ada penyembunyian kecatatan dalam produk, dan sebagainya. Kalau apa, Bain Najasi itu menciptakan permintaan palsu, create fake demand. Jadi dimanipulasi, upaya manipulasi seolah-olah barang tersebut itu banyak peminatnya. Ternyata peminat bayaran tersebut itu cuman suruh atau manipulasi dari si penjualnya. Nah, biasanya ini juga bisa dilakukan di kalau contoh paling seringnya itu di pasar modal. Di perdagangan saham itu bisa kita melakukan fake fake or fake demand dengan cara kita pasang apa namanya? Pasang beli, pasang opsi beli di suatu saham. Nah, itu ketika sudah banyak dan permintaannya tiba-tiba ada yang ikut, terus teman-teman di cancel. Nah, itu salah satu bentuk dari Mbak Inajasi. Kalau agrir itu jadi bentuk anunya dari bentuk lainnya dari horror tagrir. Nah, jadi jawabannya adalah ikhtikar. Jadi diingat-ingat ya, monopoli rent seeking itu penimbunan, penimbunan itu ikhtikar. Next. Nah, ini mungkin ada yang belum tahu, nanti kita sekalian bahas ya. Oke, yang belum join di Kahoot bisa join langsung untuk pinnya dan 523495. Ya, oke. Jadi jawabannya oke, banyak yang benar ya. Ya, itu Jakarta Islamic Index.
Nah, jadi Jakarta Islamic Index ini indeks saham syariah pertama di Indonesia, di mana itu dibuat 3 Juli tahun 2000. Nah, jadi lebih tua dari kalian, 3 Juli tahun 2000. Nah, Jakarta Islamic Index ini terdiri dari 30 saham syariah yang paling liquid atau paling sering diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian kalau indeks saham syariah Indonesia itu indeks yang merepresentasikan pergerakan harga saham seluruh saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Nah, saham syariah di Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar berapa itu? 700-an kan. Hampir 60% dari semua saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu saham syariah. Nah, coba aku lihat terbarunya berapa nih. Soalnya jumlahnya selalu bertambah setiap tahun, karena setiap tahun kan ada juga emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu bertambah terus. Nah, sekarang udah 84%, Mbak. Kalau sekarang Bursa Efeknya 750-an ya, berarti sekitar berapa itu? Hampir 84% kali 780, 600-an, 650, 640 sekian lah saham syariah yang ada di Indonesia. Nah, kriterianya apa aja saham syariah itu? Yang pertama, itu melalui usaha yang apa namanya bergerak di bidang usaha yang halal. Nah, jadi kalau usaha halal kan berarti hampir semua usaha itu halal kecuali yang haram, kayak perbankan konvensional nggak boleh, keuangan konvensional yang nggak boleh, kemudian rokok. Nah, kalau di Indonesia perusahaan yang bergerak di bidang rokok itu kayak Gudang Garam, Bismillah, Sampurna itu tidak masuk dalam kategori saham syariah. Nah, kemudian ada syarat yang ketiga, yaitu pendapatan dari usaha non halalnya tidak boleh lebih dari 10%. Pendapatan usaha non halal apa ya? Pendapatan bunga contohnya. Jadi nggak mungkin si apa namanya tadi keuangan konvensional itu masuk dalam saham syariah. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah ada rasio debt interest debt to asset itu, atau jumlah utang berbunga dibanding dengan total aset itu tidak lebih dari 45%. Nah, ini faktor DE, debt to asset, faktor utang berbunga dibanding total aset yang maksimal 45% ini itu menjadi faktor yang menyebabkan banyak saham yang bergerak di bidang usaha yang sebenarnya halal itu tidak masuk dalam saham syariah. Contohnya adalah di perusahaan tekstil. Nah, itu juga kayak Stritex itu kan hasilnya tekstil kan halal ya, bergerak di bidang usaha yang halal. Tetapi karena memang rasio utang berbunganya itu tinggi, lebih dari 45%, maka dia tidak termasuk dalam saham syariah. Selain itu juga emiten-emiten kayak, jadi emiten itu perusahaan publik yang menjual sahamnya di bursa efek, namanya emiten. Kayak contohnya saham-saham yang tower atau penyewa menara. Nah, itu tuh juga tidak masuk dalam saham syariah karena utang berbunganya biasanya tinggi rasionya dibanding dengan asetnya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau ini indeks saham syariah Indonesia ini didirikan tahun 2000, dibuat tahun 2011. Kemudian indeks MES BUMN itu terdiri dari indeks 20 saham syariah milik BUMN. Apa itu saham syariah milik BUMN? Pertama adalah eh, Bank Syariah Indonesia itu masuk. Kemudian ada Adikarya, Wijaya Karya, Aneka Tambang, kemudian apalagi Bukit Asam, kemudian ada PT PP, PT Gas Negara, perusahaan gas negara itu juga masuk di IDX Mas BUMN, mengukur 20 saham syariah milik negara yang listing di Bursa Efek. Nah, yang hijau ini, yang kotak ini adalah Jakarta Islamic Index 70. Jadi, kalau Jakarta Islamic Index itu tadi cuma 30 saham syariah aja yang sering diperdagangkan. Kalau JII Jakarta Islamic Index 70 ini adalah 70 saham syariah yang paling sering diperdagangkan atau paling liquid
di Bursa Efek Indonesia. Jadi itu semua 4 ini adalah indeks saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke, next ya, kita lanjut. Nah, ini masuk ke makroekonomi. Distribusi pendapatan yang merata sempurna ditunjukkan oleh jawabannya belum jawab ya. Oke. Jadi jawabannya adalah kurva Lorenz yang berimbit pada garis diagonal. Jadi distribusi pendapatan dalam suatu negara itu bisa diukur menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, sorry, internetku ya ternyata ya. Tuh. Cek apa aman suaraku? Kayaknya tadi internetku bermasalah nih. Masih kedengeran kok, Mas. Oh, masih ya. Jadi tadi bisa dua, jadi menggunakan kurva Lorenz sama menggunakan indeks Gini. Nah, kalau menggunakan kurva Lorenz itu pakai kurva. Jadi sumbunya itu ada apa sih namanya? Ada garis diagonalnya. Nah, garis diagonal ini itu menunjukkan bahwa kalau misalkan pendapatannya itu merata sempurna atau pembagiannya itu sempurna, nah, jadi setiap lapisan masyarakat itu pembagiannya sama, maka akan berimpit, digambarkan berimpit dengan garis diagonal itu. Jadi kalau sempurna ya berarti sama persis sama garis diagonal. Nah, kalau misalkan indeks Gini itu menggunakan rasio 0 sampai 1. Jadi semakin itu 1, itu menunjukkan eh, distribusi pendapatannya itu timpang sempurna atau tidak merata sempurna. Tetapi kalau semakin mendekati 0, artinya semakin sedikit ya, semakin kecil itu jumlahnya, maka menunjukkan distribusi pendapatan itu merata secara sempurna. Nah, kalau misalkan distribusi pendapatan itu dianggap merata atau baik, cukup merata itu sekitar 0,3 ke bawah, itu cukup baik. Kemudian kalau 0,3 sampai 0,4 itu dianggap sebagai distribusi pendapatan yang merata sempurna. Kalau misalkan 0,4 ke atas itu dianggap bahwa distribusi pendapatan di suatu negara itu cukup timpang. Nah, kalau di Indonesia berapa? Di Indonesia itu sebelum pandemi kalau nggak salah itu 0,39. Jadi eh, cukup cukup merata. Nah, tapi kalau setelah pandemi kalau nggak salah itu naik lagi jadi 0,4 sekian, 0,41 kok. Nah, jadi kalau itu ya kalau distribusi pendapatan itu Lorenz sama Gini. Kalau Gini pakai angka, Lorenz pakai kurva. Kalau kurvanya berarti semakin sempurna, berarti semakin berimpit atau semakin dekat dengan garis diagonal. Garis diagonal itu berarti kan yang garis yang miring itu ya, miring. Nah, kalau misalkan semakin tidak merata atau semakin timpang, berarti semakin jauh. Bisa jauh ke bawah, atau bisa jauh ke atas. Nah, ini sering nggak bisa gambar karena nggak pakai pen. Nah, kemudian kalau kurva Phillips, gimana? Kurva Phillips itu kan kurva yang menggambarkan atau menyimbolkan hubungan antara pengangguran dengan inflasi. Jadi semakin tinggi inflasi akan semakin tinggi pula semakin rendah angka pengangguran. Jadi terbalik. Semakin rendah inflasi maka penganggurannya akan semakin tinggi. Tuh. Kemudian kalau pendapatan per kapita yang tinggi eh, itu menunjukkan bukan pendapatan yang merata ya, tetapi menunjukkan ini salah satu tingkat kemakmuran suatu negara, tetapi tidak diukur pemerataannya. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita suatu negara, menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Contohnya adalah yang pendapatan per kapitanya tinggi itu kayak Singapura, kemudian Qatar, Luxembourg, itu kan tinggi-tinggi di hampir sekitar puluhan ribu US dollar dalam 1 tahun. Nah, sebenarnya
PDB-nya juga nggak terlalu apa namanya, kalau misalkan dibandingkan dengan kayak Indonesia, India, Cina itu kan jauh ya, tetapi karena dia penduduknya sedikit, Singapura sekitar ya hampir 10 juta lah, sekitar itu. Kemudian kalau berapa, Qatar juga berapa juta, cuman kemudian Luxembourg malah nggak ada 1 juta, sehingga pendapatan per kapitanya menjadi tinggi. Tuh. Next, kita lanjut ya, sudah sampai nomor 4, baru nomor 4. Oke. Nah, regulasi yang mengatur wakaf di Indonesia, atau undang-undang lah yang mengatur wakaf di Indonesia. Jadi keempat-empat ini itu sebenarnya regulasi atau undang-undang yang mengatur perekonomian syariah atau ekonomi syariah di Indonesia. Nah, kalau yang wakaf yang mana kira-kira? Nah, oke, ada yang benar jawabnya. Oke. Jadi eh, regulasi atau undang-undang yang mengatur wakaf di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dan di situ mengatur tentang bagaimana tata cara perwakafan, apa itu wakaf, dan apa aja jenis-jenis wakaf itu ada di undang-undang tersebut. Nah, kemudian kalau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu mengatur tentang perbankan syariah. Nah, jadi secara khusus mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia. Sebelum ada undang-undang ini itu undang-undang dasar hukum atau regulasi perbankan itu diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, di mana di situ mengatur tentang bank. Jadi masih dijadikan satu antara bank konvensional dengan bank syariah dalam satu undang-undang tersebut. Tapi kemudian setelah ada undang-undang ini tahun 2008 ini, jadi ada regulasi khusus yang mengatur tentang bank syariah. Kemudian kalau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu undang-undang yang mengatur tentang regulasi zakat di Indonesia. Nah, itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nanti ada juga apa namanya di dalamnya berisi tentang zakat itu bagaimana pengaturannya, siapa saja yang bisa memungut zakat, ada Basnas, ada BAZ, ada LAZ. Kemudian zakat juga bisa apa namanya menjadi faktor pengurang dalam pajak, penghasilan, itu juga diatur di situ. Nah, kemudian yang segitiga merah ini atau yang merah itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang tentang jaminan produk halal. Jadi dalam undang-undang ini tuh salah satu ketentuannya itu mengatur bahwa semua makanan atau produk di Indonesia itu wajib memiliki sertifikasi halal. Atau 5 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, berarti 5 tahun 2019 itu semua produk yang beredar di Indonesia itu wajib memiliki sertifikasi halal. Nah, itu tentang jaminan produk halal. Undang-undang lain yang mengatur tentang ekonomi syariah itu ada Undang-Undang tentang Keuangan Haji, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Kemudian apa lagi? Tuh, jadi kalau yang undang-undang itu aja sih kalau nggak salah. Nah, ini juga mau ada rencana pembuatan RUU, Rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah. Nah, itu sedang kalau nggak salah itu masuk di Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Nah, ini kita tunggu saja apakah akan jadi di periode sekarang atau periode DPR yang sekarang atau masih akan proses lagi. Jadi itu untuk regulasinya. Lanjut kita ke nomor 5. Nah, oke. Nah, jika tingkat suku bunga naik, maka oke. Jadi suku bunga itu kan apa ya? Atau bunga lah, bunga itu kan kalau kita lihat kembali, kita tarik kembali ke faktor produksi. Bunga kan berarti salah satu cost of capital atau biaya yang dikeluarkan dalam mengadakan modal. Jadi kalau kita butuh modal, kita kan kalau di ini ya, ini analogi apa namanya konteksnya ini konteks ekonomi secara umum ya, bukan syariah. Itu kan kita perlu membayar bunga untuk mendapatkan modal tersebut. Nah, misalkan kalau bunganya itu semakin tinggi, berarti kan
modalnya apa namanya? Oh ya, oh ya tadi lupa investasi ya. Investasi itu apa sih? Nah, investasi kan kalau menggunakan konteks makro itu adalah biaya atau pengeluaran dari rumah tangga produsen. Apa itu contohnya? Itu ketika produsen tersebut ingin membuat pabrik baru, itu disebut sebagai investasi. Beli mesin baru, investasi. Membuat apa namanya, membeli tanah untuk pabrik itu kan investasi. Nah, untuk bisa melakukan investasi itu membutuhkan biaya atau membutuhkan modal. Nah, modal itu didapat dari pinjaman. Kalau dalam ekonomi itu disimplifikasi dengan modal itu didapat dengan pinjaman. Nah, pinjaman ini itu tentu sangat tergantung pada tingkat suku bunganya. Semakin tinggi bunganya, maka sesuai dengan hukum permintaan, maka investasinya akan rendah karena biaya untuk investasinya akan semakin tinggi. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan dengan kita kaitkan dengan tabungan, tabungan kan apa ya? Eh, Simpanan kita di perbankan. Nah, itu sangat dipengaruhi juga oleh tingkat bunganya. Semakin tinggi tingkat bunga yang ditawarkan oleh perbankan, maka akan menarik pula, semakin tinggi pula menarik minat bagi masyarakat untuk menabung atau menyimpan dananya di perbankan. Jadi semakin tinggi atau semakin naik bunga, maka akan tabungannya tinggi. Tetapi kalau semakin tinggi bunga itu malah mengakibatkan investasinya turun. Jadi hubungan bunga dengan investasi itu negatif atau bertolak belakang, tapi hubungan bunga dengan tabungan itu positif atau sejalan atau lurus, garis lurus. Jadi seperti itu. Oke, lanjut nomor 6. Nah, ini agak menghitung tapi aku lupa setting soal apa namanya? Soalnya jadi cuma 20 detik doang. Nah, jadi sebenarnya perhitungannya cuma simpel. Nah, ini jawabannya adalah 20. Nah, dari mana? Jadi perhitungannya kalau money multiplier itu tinggal kita bagikan, rumusnya adalah 1 per tingkat reserve requirement-nya atau tingkat giro wajib minimumnya. Nah, kan giro wajib minimum kan teman-teman sudah sempat beberapa kali aku sampaikan ya. Jadi giro wajib minimum itu adalah ketentuan dari bank sentral terhadap perbankan untuk mengendalikan laju inflasi. Nah, kalau misalkan pemerintah ingin menjaga laju inflasi, itu bisa dengan cara menaikkan giro wajib minimum yang akan berdampak pada berkurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kalau bagaimana cara menghitung multiplier uangnya atau money multipliernya, yaitu dengan kita cara membagi 1 per RR tadi, ya, reserve requirement-nya atau giro wajib minimumnya. Nanti kalau 5% berarti 1 banding 5%. Atau 1 per 0,05. Nah, kalau 1 bagi setengah itu kan 2, ya kan? 1 bagi setengah kan 2. Berarti 1 bagi 0,05 berarti 1 per 0,05 jadi 20. Tuh. Kalau misalkan 10% berarti tinggal, kalau misalkan RR-nya 10% berarti tinggal diubah 1 banding 10%. Nah, kemudian kalau berarti berapa itu? 10 ya. Kalau misalkan 8% berarti tinggal dibagi 1 banding 8%. Misalkan berapa 7,5% berarti tinggal dibagi 1 banding 7,5%. Jadi kurang lebih seperti itu. Perhitungannya sederhana sebenarnya. Oke, next. Nah, ini inflasi yang disebabkan oleh kenaikan AD, agregat demand, dan penurunan AS atau agregat supply. Menurut Al-Maghribi disebut dengan
Oke, jadi jawabannya, jadi inflasi yang menurut Ahmad Gizi kan ada dua ya. Yang pertama adalah natural inflation, yang kedua adalah human error inflation. Nah, kalau human error inflation itu inflasi yang disebabkan oleh kesalahan dari pemerintah, misalkan adanya korupsi yang tinggi, kemudian adanya administrasi yang buruk, kemudian yang ketiga yang terakhir adalah adanya technorage atau pencetakan mata uang yang berlebihan. Nah, natural inflation itu disebabkan karena faktor yang alamiah atau natural. Nah, faktor natural itu apa? Ya ini dengan adanya penurunan supply secara keseluruhan atau agregat supply, tetapi agregat demand-nya itu tetap atau naik, justru naik. Nah, contohnya apa? Kayak ketika terjadi bencana alam atau gagal panen, itu kan supply barang-barang pertanian, kayak komoditas gandum, beras, dan sebagainya kan turun. Tapi kan namanya itu bahan pokok, permintaannya itu tetap terus justru naik. Kalau misalkan terjadi kenaikan penduduk. Nah, itu maka akan menyebabkan timpangnya antara AD dengan AS tadi akan menyebabkan kenaikan harga atau inflasi yang terjadi secara alamiah atau natural inflation. Tuh. Nah, kalau demand pull inflation ini juga sebenarnya sama seperti ini, tetapi ini menurut ekonomi konvensional, yaitu karena eh, demand atau permintaan yang lebih dari supply-nya. Nah, kalau cost push inflation itu karena disebabkan oleh adanya kenaikan faktor-faktor produksi, kayak misalkan kenaikan BBM, kenaikan yang lagi sekarang ini kenaikan apa namanya minyak goreng karena harga kelapa sawitnya itu lagi tinggi. Kemudian kalau misalkan di Eropa yang sekarang terjadi harga listrik naik drastis karena bahan bakar untuk pembangkit listrik kan di Eropa kan pakai gas. Nah, harga gas alam di Eropa sekarang lagi tinggi. Itu menyebabkan cost push inflation. Tuh, untuk inflasi. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tiga variabel makro yang paling penting dalam ekonomi konvensional. Kan makro ada banyak ya nih variabelnya sebenarnya. Nah, itu ada. Sebenarnya cuma ada tiga aja yang penting. Ya, jadi jawabannya kalau tiga variabel makro dalam makroekonomi itu ada tiga, yaitu GDP untuk menentukan tingkat perekonomian, level dari perekonomian suatu negara itu diukur dengan GDP. Nah, kemudian yang kedua adalah inflasi. Nah, inflasi ini untuk mengukur apa yang namanya itu jumlah uang beredar atau tingkat kenaikan harga-harga pada suatu negara. Sama yang terakhir adalah pengangguran. Nah, jadi sebenarnya di ekonomi makro cuma membahas tentang kemiskinan sama kurs. Tetapi tiga variabel yang paling penting atau paling vital itu ada tiga ini. GDP, inflasi, sama pengangguran. Kenapa kurs itu tidak masuk? Karena kurs ini juga dipengaruhi oleh eh, ketiga ini, terutamanya di GDP sama inflasi. Nah, itu akan mempengaruhi kurs. Tetapi kalau tiga hal yang paling penting itu di eh, GDP, inflasi, sama pengangguran ini. Tuh. Pokoknya tiga elemen yang biasanya diukur kan menggunakan ini ya, GDP untuk pertumbuhan perekonomian, inflasi untuk mengukur tingkat harga, dan yang terakhir pengangguran untuk mengukur salah satu contohnya untuk kesejahteraan dari suatu negara, efisiensi perekonomian, dan efektivitas dari suatu perekonomian suatu negara. Dan untuk menghitung beban suatu negara menggunakan tingkat pengangguran. Next. Nah, ini balik lagi ke fikih muamalah. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah Al-Baqarah ayat 282. Jadi di Al-Baqarah ayat 282 itu kan ada
perintahnya kan kalau misalkan dalam transaksi yang tidak tunai, itu kan perintahnya adalah pertama itu faktubu atau catatlah. Nah, kalau misalkan yang antara yang mereka berdua ini yang berjanji atau melakukan perjanjian atau jual beli tidak secara tunai itu tadi kan tidak semua orang atau manusia di abad ke berapa itu? Abad ke-7 ya, abad ke-6 ke-7 atau zaman Rasul. Ketika itu kan tidak semua bisa membaca, menulis atau membaca. Kayak boro-boro menulis membaca aja kadang sedikit, hanya sedikit orang yang bisa membaca kalau itu atau menulis bahkan. Jadi bahkan Rasul pun tidak bisa membaca kan. Nah, itu. Kalau misalkan tidak bisa membaca, tidak membaca, menulis, itu berarti uh, itulah istimewa Islam. Kalau misalkan kan selalu di dalamnya dia diberikan kemudahan-kemudahan. Kalau misalkan nggak bisa nulis ya sudah, silakan perhadirkan atau hadirkanlah saksi untuk menyaksikan apa namanya jual beli yang tidak tunai tersebut. Laki-laki 2 orang itu. Jadi itu di situ di Al-Baqarah ayat 292. Nah, jadi surat ini atau ayat ini juga mendasari di situ buat akuntansi syariah karena juga ada proses pencatatan transaksi yang basically itu merupakan part of akuntansi. Oke, next. Dalam Islam, konsep time value of money itu tidak legal, tidak diakui, tetapi diganti dengan konsep C. Jadi jawabannya adalah economic value of time. Jadi apa sih time value of money itu sebenarnya? Jadi time value of money itu definisinya kalau secara Inggrisnya itu adalah $1 today is worth more than $1 tomorrow, atau nilai $1 saat ini itu lebih berharga dibandingkan dengan nilai $1 yang akan datang. Karena $1 saat ini itu bisa diinvestasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih dibanding dengan dolar yang akan datang. Itu nilainya akan lebih besar, bisa dilipat gandakan dibanding dengan dolar yang akan datang. Nah, di sini tidak diakui karena konsep ini sangat berhubungan erat dengan konsep bunga atau konsep riba. Padahal kalau berinvestasi itu kan tidak mungkin dapat profit yang tidak ada jaminan atau garansi buat menghasilkan profit. Investasi kan kemungkinannya 2, kalau nggak untung ya rugi. Jadi kemudian ditawarkanlah dalam Islam yaitu konsep economic value of time. Jadi yang berharga itu bukan uangnya, tetapi adalah time atau waktu itu bisa memiliki nilai ekonomi. Kan nilai ekonomi adalah barang yang langka kan sebenarnya. Nah, yang barang yang atau sesuatu yang paling langka di dunia ini kan yang tidak bisa diciptakan, tidak bisa ditambah 1 detik 0 atau 0,001 milisecond dengan uang, atau tidak bisa tukar dengan uang berapapun jumlahnya adalah waktu. Jadi waktu tidak bisa diputar kembali kecuali dalam film Harry Potter. Nah, itu baru bisa. Jadi time-nya udah nggak ekonomik lagi kalau di film Harry Potter. Jadi dalam Islam time value of money diganti dengan economic value of time. Tuh. Next. Nah, 8 golongan yang berhak menerima zakat itu terdapat dalam ayat apa? Ini sudah sering diulang-ulang lah ini. Diulang-ulang. 8 golongan atau 8 asnaf atau mustahik, itu kan terdiri dari banyak golongan. Nah, itu terdapat dalam ya itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi kalau zakat itu semuanya ada di surat At-Taubah ayat 60. Kalau perintahnya itu dalam surat At-Taubah ayat 103, kalau pembagian golongan apa, orang-orang apa saja yang berhak dalam menerima zakat, itu adalah dalam At-Taubah ayat 60.
apa aja ya. Tuh tadi fakir miskin amil, horim mualaf, apalagi rikob, ibnu sabil, visabilillah ibnu sabil. Nah, kurang apa lagi? Udah ya, 8. Kemudian kalau surat Al-Baqarah ayat 215 itu tentang penghalalan jual beli dan pengharaman riba. Kalau surat Al-Baqarah ayat 260 itu tentang perumpamaan atau ganjaran atau balasan bagi orang-orang yang berinfak, di mana di situ dijelaskan bahwa 7 kali lipat akan dibalas 7 kali lipat, di mana dalam setiap kelipatannya itu akan dibalas lagi menjadi 100 butir. Jadi 700 kali balasan orang yang berinfak. Oke, itu jangan lupa kalau ada keluar-keluar lagi atau 60 kalau golongan yang berhak menerima zakat. Kalau perintahnya di Al-Taubah ayat 103. Next. Nomor 13, 7 soal lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam akuntansi atau praktek akuntansi itu sudah jauh dilakukan di era Islam, yaitu tepatnya di zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik atau Khalifah Umayyah ya, Umayyah. Nah, sebenarnya orang Arab dulu juga belum seperti ini, tetapi baru setelah mereka atau orang-orang Muslim Arab itu menaklukkan Persia atau Sasanid, kerajaan Sasanid itu kan mereka orang-orang Persia itu sangat ahli di bidang administrasi negara, termasuk dalam bidang pencatatan keuangan negara. Nah, itu kemudian baru diadopsi oleh kekhalifahan Islam, kekhalifahan Islam. Nah, bentuk laporan akuntansi dalam era Khalifah Walid bin Abdul Malik itu adalah Al-Hikmah namanya. Laporannya disebut dengan Al-Hikmah. Nah, dalam Al-Hikmah itu terdiri dari yang pertama adalah Jaridah An-Nafaqat, yaitu adalah jurnal pengeluaran negara. Kemudian juga Jaridah Al-Mal, itu adalah jurnal apa itu? Jurnal dana, Al-Mal dana. Kemudian yang terakhir adalah Jaridah Al-Musadirin. Kalau Jaridah Al-Musadirin itu isinya adalah jurnal barang-barang sitaan. Nah, itu konsep akuntansi atau laporan akuntansi di zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik. Sekitar tahun 700-an Masehi, 714, 715. Next. Nah, ini balik lagi ke ekonomi mikro, ciri pasar berstruktur oligopoli. Nah, oke. Jadi jawabannya itu adalah yang segitiga apa namanya? Yang ini, diagonal apa nih? Di biru, yang biru. Itu kurva permintaannya patah. Kenapa? Sebenarnya benar, kurva permintaannya benar patah. Yang bikin salah adalah yang ini keterangannya. Bagian atas inelastis dan bagian bawah elastis. Harusnya kebalik, yaitu bagian atasnya elastis dan bagian bawahnya inelastis. Apa yang dimaksud seperti itu? Nah, kenapa? Karena dalam pasar persaingan oligopoli itu persaingan antar perusahaan atau antar penjualnya itu sangat ketat. Jadi ketika mereka itu menurunkan harga, itu akan semua pelakunya itu akan ikut sama-sama menurunkan harga atau elastis. Nah, tetapi ketika mereka ingin ada salah satu perusahaan yang ingin menaikkan harga, maka langkah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu tidak diikuti oleh pesaingnya atau perusahaan lain karena sifatnya adalah inelastis. Maka kurva permintaannya disebut patah atau king. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ketiga ini apa barang homogen dan diferensiasi, ya dalam oligopoli itu
barang yang dijual belikan bisa homogen, bisa terdiferensiasi. Itu tergantung pada, contohnya adalah apa ya, bahan bakar lah, solar atau bensin, pertama pertalite. Sebenarnya kan kalau dulu ya tahun berapa 90-an itu kan itu masuk dalam pasar monopoli karena yang jual hanya Pertamina aja. Tetapi sekarang masuknya tergolong dalam pasar oligopoli karena sekarang selain Pertamina yang berbisnis atau yang masuk dalam pasar energi atau bahan bakar minyak di Indonesia itu kan ada Shell, ada namanya Akra, AKR, ada juga apa namanya Petronas. Nah, di situ kan sudah ada di Indonesia. Karena sudah ada beberapa pemain di situ masuknya dalam pasar oligopoli. Nah, pasar dalam bahan bakar minyak kan bahannya homogen ya, sama aja. Mau mau Pertamina, mau Shell, mau Petronas kan jualnya juga bahan bakarnya sama isinya walaupun namanya beda. Pertalite, kalau yang Petronas itu apa namanya? Itulah Shell juga beda, V-Power Shell, tapi intinya tetap sama, tetap bensin, oktannya sekian sama semua. Nah, kemudian kalau CR itu adalah concentration ratio. Nah, kalau CR itu kalau di bawah 40 atau 0 sampai 40 itu persaingannya adalah pasar persaingan sempurna. Atau kalau barangnya kalau barangnya mungkin ya itu pasar persaingan sempurna. Kalau terdiferensiasi berarti monopolistik. Tetapi kalau misalkan CR-nya atau concentration ratio-nya itu 40 sampai 80 itu masuk dalam pasar oligopoli yang rendah, persaingannya rendah. Kemudian kalau CR-nya itu 80 sampai 90 atau hampir 100 itu masuk dalam pasar oligopoli yang ketat. Nah, persaingannya ketat. Kemudian kalau concentration ratio-nya itu 100%, itu berarti pasar monopoli. Setiap perusahaan memiliki daya monopoli yang cukup besar. Ini juga bisa karena apa namanya penjualnya sedikit, ada beberapa, sementara si pembelinya banyak. Oke, next. Nah, ini baik tauhid, jenis tauhid. Jenis tauhid yang mengacu pada mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Ya, jadi jawabannya adalah tauhid uluhiyah ya. Ya, tauhid uluhiyah itu adalah mengisahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Nah, kalau tauhid rububiyah itu mengisahkan Allah dalam tiga hal atau tiga perkara, yaitu dalam penciptaannya, dalam kekuasaannya, dan dalam pengaturannya. Berarti kalau dalam tauhid rububiyah itu meyakini bahwa Allah itu bisa menciptakan manusia, yang menghidupkan manusia, yang mematikan manusia, yang memberi rezeki kepada semua makhluk hidup, yang mendatangkan segala manfaat dan mudarat bagi semua makhluk hidup itu hanya Allah semata. Nah, contohnya juga kalau kita relevansikan atau kita kaitkan dengan surat itu ada surat uh, Al-Baqarah ayat 30 itu juga tauhid rububiyah, kemudian ada surat apa namanya yang surat terakhir Al-Baqarah itu Al-Baqarah ayat 284 sampai 286 itu juga tauhid rububiyah. Pokoknya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta dan Maha Pemberi rezeki itu maksudnya tauhid rububiyah. Nah, kalau tauhid uluhiyah nanti kalau kita relevansikan atau kaitkan dengan Al-Qur'an itu masuk ke surat Az-Zariyat ayat 46. Nah, itu juga tauhid uluhiyah, kemudian perintah salat, perintah zakat, kemudian perintah untuk mengisahkan dalam menyembah Allah itu masuk dalam tauhid uluhiyah. Kalau tauhid asma wa sifat berarti masuk dalam pengisahkan Allah melalui nama-namanya yang jumlahnya 99. Tuh. Next ya, untuk tauhid ini jangan lupa bedanya rububiyah, uluhiyah sama asma wa sifat. Tuh. Next kita masuk ke soal nomor 16. Tambahan biaya yang muncul.
Oke, jadi jawabannya adalah marginal cost. Jadi kan tambahan biaya muncul setiap tambahan output. Kalau kita notasikan atau simbolkan dengan secara matematis, kan delta TC per delta Q. Delta TC-nya berarti kan tambahan biaya, total cost. Total cost kan biaya total. Kalau delta berarti ada tambahan biaya. Kalau delta Q itu berarti kan tambahan outputnya atau tambahan barang yang diproduksi. Jadi kalau misalkan kita mau nambah produksi, katakanlah dari 4 ke 5, berarti biaya produksinya akan bertambah pula. Sekian. Jadi itu disebut dengan marginal. Jadi kalau marginal berarti ada tambahan biaya. Marginal itu tambahan. Marginal itu tambahan. Kalau marginal revenue berarti tambahan pendapatan. Kalau marginal cost berarti tambahan biaya. Nah, kalau variable cost itu ya ini agak menjebak ya. Variable cost itu juga tergantung biaya yang tergantung dengan output. Tetapi ini lebih masuknya ke marginal. Kalau variable cost ya bisa. Variable cost soalnya gimana ya? Biaya yang tergantung pada besarnya output. Nah, ini kan kuncinya tambahan output ya. Kalau misalkan tergantung pada besarnya output itu berarti variable cost. Tapi kalau di sini di soalnya itu tambahan output berarti masuknya ke marginal cost. Itu ya. Kalau average cost berarti biaya rata-rata tinggal total biaya dibagi dengan jumlah outputnya apa. Oke, next. Berapa soal lagi nih? 3 soal lagi ya. Ya. Nah, ini kayaknya banyak belum diajari ya. Ya, jadi jawabannya adalah Basarnas. Basarnas itu singkatan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, jadi badan ini bertugas sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang keuangan syariah. Misalkan ketika ada nasabah bersengketa dengan bank syariah terkait dengan pembiayaan, misalkan ada sengketa kan nanti kan ada konflik atau tidak sepahamnya antara nasabah dengan bank syariah, misalkan terkait dengan jumlah yang harus dibayar, sah tidaknya akad dan sebagainya, itu bisa diselesaikan melalui Basarnas. Jadi Basarnas ini, jadi kalau kan fungsinya seperti arbitrase ya. Kalau teman-teman belajar di sosiologi, bentuk penyelesaian konflik kan ada banyak, salah satunya arbitrase. Jadi kalau arbitrase ini nanti dua pihak tersebut akan diketemukan oleh seorang atau pihak yang namanya arbitrer. Jadi arbitrer nanti setelah memeriksa syarat dan ketentuan kontraknya dan seperti apa, kemudian fakta-faktanya seperti apa, nanti arbitrer itu nanti akan memutuskan siapa yang dimenangkan, siapa yang dikalahkan. Nah, jadi sifatnya ini kalau misalkan disetujui oleh kedua belah pihak, itu nanti akan mengikat. Tetapi apabila tidak setuju, ada yang merasa pihak yang tidak puas, nanti dapat eh, diselesaikan lagi sengketanya dalam peradilan agama. Jadi kalau misalkan eh, sengketa keuangan yang biasa itu kan bisa melalui eh, peradilan umum perdata ya. Kalau sengketa terkait hutang piutang bisnis itu diselesaikan melalui peradilan perdata. Nah, kalau misalkan yang kayak kejahatan dan sebagainya itu melalui peradilan pidana. Jadi kalau dalam KUHP itu KUHP dalam perdata atau peradilan yang sangkutannya dengan bisnis dan sebagainya itu bukan masalah penjara dan penjara apa namanya tidak ada kaitannya dengan penjara hukuman kurungan atau penjara, tetapi lebih pada biasanya denda harus membayar ganti rugi kepada pihak itu dan sebagainya kecuali kalau kaitannya dengan undang-undang yang ada
ketentuan pidananya, kayak misalkan penipuan, nah itu bisa masuk pidana. Tapi kalau misalkan cuma gagal bayar atau prestasi, itu maksudnya ke perdata. Tapi kalau misalkan khusus di ekonomi syariah atau keuangan syariah itu diatur dalam peradilan agama. Oke. Nah, kalau di SNMUI itu adalah teman-teman sudah pada tahu ya, yaitu pihak atau lembaga yang berwenang untuk memberikan fatwa terhadap eh, fenomena atau kasus-kasus keuangan syariah yang ada di Indonesia. Ini yang berhak atau ustadz atau tokoh agama atau ustadz itu tidak boleh memberikan pendapat, tapi pendapatnya itu tidak tidak berkekuatan hukum, tidak di dasar, tetapi yang menjadi patokan atau rujukan semua praktik keuangan syariah di Indonesia adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian kalau DEX OJK adalah regulatornya, DEX itu kan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah OJK. Jadi eh, bagian dari OJK atau departemen dalam OJK yang mengatur atau meregulasi tentang ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di Indonesia. Next. Nah, ini balik lagi ke fikih muamalah. Oke, ini jawabannya adalah bai muzabanah ya. Jadi kalau menjual, seorang itu membeli atau menjual buah-buahan yang masih belum dipetik atau belum dipanen, masih berada pada pohonnya, disebut dengan bai muzabanah. Nah, kalau bai munabazah ini kan kebalik, tinggal muzabanah dengan munabazah itu jual beli yang dengan cara biasanya dalam tanah, itu jual beli tanah itu dilempar ya. Misalkan kamu lempar kerikil atau batu sejauh apa, itu berarti nanti yang kamu dapatkan, misalkan di tanah ukurannya dilempar pakai pasir atau pakai batu gitu. Nah, kalau bai muzayadah ini jual beli lelang, cara lelang. Bainan ini eh, ada bisa dua. Yang pertama itu dalam konteks apa namanya, jual beli, yaitu A menjual barang secara kredit ke B, kemudian B itu nanti akan menjual barang tersebut secara tunai ke A lagi, itu seperti itu. Dan next kita masih ada dua soal, udah sejauh lebih ya, kita cepat aja tidak terlalu malam. Nah, laporan yang menunjukkan performa bisnis pada suatu entitas dalam suatu periode. Laporan keuangan ada 4 ya, laporan keuangan konvensional. Nah, itu kalau yang menunjukkan performa bisnis, kira-kira apa ya? Performa bisnis. Jadi jawabannya kalau laporan yang menunjukkan performa bisnis, jadi performa bisnis itu kan berarti kinerja suatu perusahaan tersebut. Nah, kinerja suatu perusahaan itu kan bisa baik atau buruk. Kalau baik berarti mencetak laba, kalau buruk berarti mencetak mengalami kerugian. Nah, kalau laba atau ruginya itu dilihat dari laporan laba atau ruginya. Nah, kalau misalkan neraca itu untuk melihat posisi keuangan dari perusahaan tersebut, apakah perusahaan itu sehat secara keuangan, berarti ditunjukkan dengan likuiditasnya. Likuiditas itu berarti kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian ada solvabilitasnya. Solvabilitas itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban jangka panjang, semua kewajibannya jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kemudian ada juga dilihat dari rasio tingkat hutang dibandingkan dengan modalnya, kemudian juga tingkat hutang dibandingkan dengan asetnya, itu bisa dilihat melalui posisi keuangannya atau neracanya.
Kemudian kalau perubahan modal itu berarti untuk melihat eh, perubahan yang terjadi pada modal perusahaan. Kalau misalkan laba nanti akan merubah modalnya akan menjadi bertambah. Kalau misalkan terjadi kerugian, maka modalnya akan menyusut. Kalau misalkan perusahaan yang terbuka nanti ada juga ada melakukan pembagi apa namanya penerbitan saham baru juga mengalami perubahan modal. Kemudian ada yang right issue, menerbitkan saham baru, mungkin menambah modal. Kemudian ada laporan arus kas untuk melihat bagaimana kas masuk dan keluar perusahaan itu dalam satu periode. Nah, biasanya dibagi dari tiga kegiatan, tiga kategori. Yang pertama adalah dari operasional, dari investasi, sama dari pendanaan. Nah, kalau dari aktivitas operasional berarti dari penjualannya, kemudian dari operasi lagi dari pembelian bahan baku itu juga dari operasi. Apa namanya kegiatan operasi? Kalau kegiatan investasi, kalau arus kas masuknya berarti penjualan aktiva itu atau aset itu masuk dalam investasi. Kalau keluarnya berarti eh, pembelian investasi, contohnya pembelian aset tetap itu masuknya dalam investasi. Kemudian kalau aktivitas pendanaan itu berarti melakukan atau mendapatkan kredit. Nah, itu masuknya dalam pendanaan. Kemudian membayar angsuran kredit itu dalam pendanaan kas keluar. Itu menerbitkan obligasi, membayar kupon itu juga masuk dalam pendanaan. Oke, itu untuk laporan keuangan ya. Ini tinggal berapa nih? Terakhir ya ini. Nah, ini Principle of Economics. Prinsip-prinsip ekonomi adalah apa sih? Prinsip ekonomi itu apa? Nah, jadi jawabannya adalah maximizing benefit or utility in certain cost or effort. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu diperlukan usaha atau biaya yang tertentu. Tapi kalau misalkan kan ada dua, itu yang pertama itu tadi kalau misalkan eh, ingin hasil atau kepuasan yang tidak maksimal atau tertentu bisa menggunakan cara atau effort atau usaha yang minimal. Jadi maximizing benefit with certain effort and uh, minimizing cost with certain benefit. Itu. Jadi yang oranye sama merah ini salah ya. Jadi kalau kalau optimizing benefit with maximum cost salahnya adalah di maximum cost-nya. Jadi kalau dalam ekonomi itu nggak mungkin cost-nya itu maximize. Yang maximize itu atau yang maksimum itu mesti benefit-nya. Nah, jadi kalau cost-nya itu kalau nggak minimum ya certain. Kalau nggak tertentu ya minim. Nah, kalau yang apa nih? Coklat oranye nih. Oranye atau bundar atau lingkaran ini salahnya adalah di maximizing benefit with minimum cost. Jadi bagaimana apa ya mendapatkan benefit yang sebesar-besarnya dengan biaya yang seminim mungkin itu kan nggak tidak kurang tidak di dalam ekonomi. Kalau dalam ekonomi itu mau usaha yang maksimal ya usahanya hasilnya maksimal ya usahanya harus kuat juga harus tertentu harus disesuaikan dengan hasil yang ingin didapat. Kalau misalkan usahanya rendah ya hasilnya nanti akan tertentu aja yang rendah aja. Oke. Nah itu mungkin untuk malam hari ini cukup itu aja udah 1 jam lebih ya 1 jam 1/4 tadi buat latihan soal. Nah cek kautnya ya mungkin soalnya ya nggak tahu seberapa karakternya apakah nanti akan seperti ini atau berbeda yang jelas pakai kahut ya seperti ini dipersiapkan itu yang penting sinyal jangan sampai jelek sama fokus dan kalau bisa menjawab secepat mungkin cepat mungkin
Oke, itu mungkin itu aja ya untuk malam hari ini, biar nggak terlalu larut, udah jam 9. Mungkin itu aja.